Rumah Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Rumah Husna. Channel yang berisi tentang recycling daur ulang, baik itu berupa DIY tutorial dan tips trik low budget ala Rumah Husna. Jadi bagi kalian yang mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami. Di video kali ini, saya ingin berbagi DIY tutorial bagaimana cara membuat floating console table atau meja konsol melayang seperti ini, yang terbuat dari bahan yang tak biasa, yaitu dari kardus bekas. Console table merupakan meja hias serbaguna yang bentuknya memanjang, namun memiliki ukuran lebar yang tidak terlalu besar. Nah, meja ini bisa diletakkan di hampir seluruh ruang. Fungsinya bisa menjadi penghias sekaligus dapat digunakan sebagai tempat menaruh dan menyimpan barang loh. Nah, sekilas penampakannya lemari ini seperti lemari kayu biasa ya. Tetapi, sebenarnya ini hanya terbuat dari kardus bekas. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Pantau dan simak habis ya videonya. Dan mohon jangan di skip agar tidak ketinggalan step by stepnya. Bahan dan alatnya saya tulis di kolom deskripsi. Sebelum itu, saya desain dulu rancangan ukuran dan bentuk konsol yang akan saya buat. Di sini saya ingin membuat mejanya dengan panjang 44 inch dan tingginya 13 inch dan lebarnya sekitar 10 inch. Ini akan terdapat 3 pintu, bagian tengahnya ukurannya 22 inch dan bagian kiri kanan lebarnya itu masing-masing 11 inch. Cara mengolah kardus agar kokoh, kuat, dan awet. Potong kardus seperti ini dan buang sisa-sisa lem yang melekat pada kardus. Ini bertujuan agar lem nantinya mudah melekat dengan sempurna. Langkah keempat, ukur kardus dengan meteran dan sesuaikan dengan ukuran lemari yang dibutuhkan. Jika sudah sesuai dengan ukuran, langkah selanjutnya menyatukan antar kardus agar menyatu, tebal, kuat, dan kokoh dengan cara mengelem antar kardus dengan kardus yang lainnya. Cara mengelem kardus, siapkan lem putih dan spatula, oleskan lem secara merata. Diusahakan semua sisi teraplikasi lem agar nanti mendapatkan kardus yang kokoh, kuat, dan awet. Nah, kemudian pasang ke kardus dan tekan agar menempel kuat dan sempurna. Lakukan kembali hingga 4-6 kali lapis ya, agar kokoh, kuat, dan awet. Setelah itu, satukan antar kardus yang sudah tebal dan telah sesuai dengan ukuran yang sesuai kita desain tadi ya. Ini saya menggunakan dengan lem tembak. Bisa juga dengan menggunakan lem putih Fox, tapi proses pengeringannya lama. Lakukan berulang kali dan tebal agar nantinya lemari tidak mudah lepas nantinya. Nah, untuk memperkokoh lemari agar tiap sambungan tidak mudah lepas, maka kita bisa menambahkan dengan kardus lipatan seperti ini untuk memperkuat sambungan lemari kardus. Caranya, siapkan potongan kardus yang sudah dilipat seperti ini dan beri lem putih secukupnya dan oleskan dengan spatula. Setelah itu, tempelkan ke sudut sambungan. Lakukan ke seluruh bagian sudut sambungan kardus. Agar tepi kardus tidak terlihat berongga dan nantinya kokoh, beri potongan kardus seperti ini dan beri lem dengan lem putih. Selain menutupi rongga, cara ini juga akan membuat bagian tepi kardus akan membentuk petakan dan tulang tepi kardus terlihat nyata sehingga nanti
Bentuk lemari akan lebih profesional dan bagus persis lemari-lemari pada umumnya. Lakukan hingga selesai. Nah, setelah selesai memberi tulang di sisi tepi kardus, langkah selanjutnya beri kertas kardus untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Untuk mendapatkan kertas kardus, caranya buka kardus seperti ini. Nah, ini ya kertas kardus dan lipat menjadi 2 bagian. Dan digunting agar menjadi kecil memanjang sesuai dengan ukuran tepi kardus. Beri lem dan ratakan dengan spatula secara merata. Setelah itu, tempelkan di bagian ujung kardus. Lakukan hingga selesai. Untuk bagian pintunya, bagian kiri dan kanan saya kasih list seperti ini agar memperkuat dekorasi meja mendekati ala farmhouse style. Caranya, pasang list ini menyerupai frame di sekeliling pintu dengan kardus. Ukur kardus sekitar 1 inci. Di sini saya menggunakan kardus yang lumayan tebal. Tujuannya agar nanti tidak perlu lagi mendouble kardusnya. Nah, di sini saya ingin membuat sudut antar siku untuk framenya. Cara termudah untuk mendapatkan hasil siku yang presisi, tumpuk silang kardus dan beri tanda seperti ini. Untuk menandai bagian yang nanti akan kita gunting. Nah, kemudian gunting sesuai dengan yang kita tandai tadi. Sesudah selesai, beri tanda kembali sesuai dengan potongan kardus kedua dengan pena. Lakukan hal yang sama dan kerjakan hingga selesai. Untuk bagian pintu tengah lemari, kita kasih polosan dan hanya dikasih handle seperti ini. Caranya, ukur pintu dan tandai titik tengah dengan pena. Nah, kemudian buat setengah lingkaran seperti ini dan potong dengan menggunakan cutter. Tinggalkan setengah bagian yang dipotong agar nanti pintunya tidak berlubang. Setelah itu, kita tutup dengan kertas kardus agar lebih rapi. Caranya, siapkan kertas kardus dan potong seperti ini, beri lem dan tempelkan ke handle. Gunting kembali di bagian ini dan tekan-tekan seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk bagian atasnya ya. Nah, langkah selanjutnya memasang sekat antar meja konsol. Pasang pintu untuk mengatur jarak dan tandai dengan pena. Setelah itu, pasang sekat dan tandai seperti ini. Untuk memudahkan bagian mana yang mau dikasih lem tembak. Beri lem tembak dan kemudian pasang kembali sekat yang tadi. Pastikan terpasang sesuai dengan garis lurus dan tidak miring. Nah, langkah selanjutnya memasang pintu ke meja. Siapkan kardus yang sudah dilemaskan, beri lem secukupnya. Ratakan dengan spatula. Tempelkan seperti ini dan tekan-tekan agar menempel. Nah, kemudian lipat dan tempelkan kembali lagi di sisi ini ya. Lakukan hingga selesai. Sebelum dipasang, pintunya di bagian meja tadi juga diberi lem seperti ini ya. Nah, kemudian baru memasang pintu dan pastikan posisinya telah pas dan sesuai. Jika masih belum terpasang seperti ini, nah, tekan-tekan kembali kardus penyambung agar nanti pintunya tidak mudah terlepas. Tahap selanjutnya, agar permukaan kardus tahan air dan tidak mudah lembek, maka kita lapisi lagi meja dengan menggunakan kertas coklat seperti ini. Siapkan lem putih cair seperti ini. Nah,
Kemudian sapukan dengan menggunakan kuas, oles secara merata. Dan pasang kertas coklat, tumpuk kembali lem di atasnya. Pastikan tidak ada rongga dan kertas terpasang rata dan rapi. Lakukan hingga selesai. Nah, inilah hasil pemasangan dari kertas coklat. Nah, ini ya hasilnya. Tahap selanjutnya tinggal kita cat meja konsolnya. Nah, di sini saya hanya menggunakan cat tembok saja ya. Oleskan perlahan dan biarkan hingga mengering. Dikarenakan tadi hanya menggunakan cat tembok, maka kita mengoleskan kembali cairan no drop agar catnya tidak mudah rusak dan nanti permukaan lemari akan bagus dan mudah dibersihkan jika terkena kotoran. Nah, itulah step by step DIY pembuatan meja konsol dari kardus. Untuk pemasangannya, saya pasang menggunakan siku di bawahnya. Dan inilah hasilnya. Di atas meja yang bermotif kayu ini, saya letakkan potongan sisa HPL. Tambahan handle kedua lemari ini hanya terbuat dari kawat yang saya lapisi dengan tali goni. Nah, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jumpa lagi di next video. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.